Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan inflasi pada Maret 2023 sebesar 4,97% year on year. Sejumlah faktor disebut pengaruhi laju inflasi Maret, diantaranya kenaikan harga bahan pokok serta penyesuaian harga bahan bakar minyak. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi pada Maret 2023 turun ke level 4,97% secara tahunan. Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,47%. Tingkat inflasi Maret juga terpantau lebih rendah dibandingkan Januari 2023 serta Desember dan November 2022. Sementara itu jika dilihat secara bulanan atau month to month, tingkat inflasi Maret 2023 sebesar 0,18%, lebih tinggi dari Februari sebesar 0,16%. Dalam konferensi pers, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyatakan terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 114,16 pada Februari 2023 menjadi 114,36 pada Maret 2023. Pada Maret 2023, terjadi inflasi sebesar 0,18% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 114,16 pada Februari 2023 menjadi 114,36 pada Maret 2023. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 4,97% dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,68%. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi laju inflasi Maret 2023, diantaranya kenaikan harga rokok imbas dari kenaikan tarif cukai rokok, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, gali data realisasi inflasi terkini. Kita mulai dari inflasi secara year on year berdasarkan wilayah. Di mana dari 90 kota pemantauan IHK, sebanyak 65 kota mengalami inflasi. Dari 65 kota tersebut, 48 kota diantaranya inflasinya berada di atas inflasi nasional dan 17 kota lainnya di bawah inflasi nasional. Adapun inflasi tertinggi tercatat di Kota Tual, wilayah Maluku, Papua sebesar 7,49%, diikuti Kota Baru, Kota Mobagu, Kupang, Tanjung Pandan, dan Jember. Adapun inflasi terendah di Kota Merauke yang hanya sebesar 3,17% atau lebih rendah dari tingkat inflasi nasional secara tahunan yakni 4,97%. Ya, di sisi lain pemirsa, tekanan inflasi komponen harga diatur pemerintah secara tahunan masih tinggi, namun menunjukkan tren penurunan sejak Januari 2023. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi selama setahun terakhir adalah bensin, rokok kretek filter, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan juga tarif angkutan dalam kota. Sedangkan tekanan inflasi komponen inti atau core inflation secara tahunan terus mengalami penurunan selama tahun 2023. Tingkat inflasi year on year komponen inti Maret 2023 tercatat sebesar 2,94%. Inflasi komponen inti month to month sebesar 0,16%. Dan year to date sebesar 0,63%. Kemudian jika digali lebih lanjut, kelompok atau kategori apa sajakah yang sebetulnya berkontribusi atau memiliki andil terbesar dalam inflasi Maret 2023? Berikut datanya yang sudah kami rangkum dalam infografis.
Ya, dari data tadi terlihat ya, pemirsa ini beberapa kategori kelompok begitu ya, ada makanan, minuman, tembakau, andil inflasinya 1,57%, kemudian pakaian dan alas kaki 0,06%, dilanjutkan perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,54%, perlengkapan dan rumah tangga 0,23%, kesehatan serta transportasi. Ini juga masuk dalam kategori atau kelompok yang memberikan andil inflasi cukup besar pada Maret 2023. Sementara itu jika dilihat secara tahunan atau year on year, tingkat inflasi Maret mencapai 4,97%. Tingkat inflasi ini disebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,47%. Adapun dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok transportasi memberikan andil inflasi paling besar dengan andil sebesar 1,64%. Lalu kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar kedua dengan andil 1,57%. Sedangkan komoditas penyumbang inflasi tahunan pada Maret yakni bensin dengan andil 1,09%, kemudian beras 0,35%, rokok kretek filter dengan andil 0,21%, kemudian tarif angkutan udara 0,21%, serta bahan bakar rumah tangga 0,15%. Ya, salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras, di mana ini jika kita lihat secara tahunan pada Maret 2023 masuk menjadi salah satu yang berkontribusi paling besar. Pantauan BPS menunjukkan harga beras di sebagian besar kota atau kabupaten Indonesia masih mengalami kenaikan pada periode Maret 2023. Badan Pusat Statistik mencatat dari 90 kota atau kabupaten yang dilakukan pemantauan, 60 diantaranya mencatatkan kenaikan harga beras secara bulanan pada Maret lalu. Sementara itu 29 kota atau kabupaten lainnya mengalami penurunan harga beras secara month to month dan satu kota tidak mencatatkan perubahan. Penurunan harga beras sendiri juga mulai banyak terjadi di kota-kota Pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun demikian, kota-kota di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur masih mengalami kenaikan harga beras. Meski harga beras mengalami kenaikan, BPS justru mengungkapkan bahwa harga gabah kering panen pada tingkat petani ini pada Maret 2023 turun sebesar 7,65% secara bulanan. Harga gabah yang terpantau turun sejak Februari 2023 diklaim seiring dengan datangnya periode panen raya, di mana berdasarkan data Kementerian Pertanian, panen raya sudah dimulai sejak pertengahan Februari hingga April 2023. Adapun dari komoditas penyumbang inflasi, pemirsa, kita bergeser ke sejumlah peristiwa penting yang turut mempengaruhi laju inflasi pada Maret 2023. Dan catatan peristiwa tersebut sudah terangkum dalam infografis berikut ini. Ya, Badan Pusat Statistik di saat yang sama juga mencatat bahwa tingkat inflasi pada bulan Maret 2023 yang bertepatan dengan awal Ramadan lebih rendah jika dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir. Inflasi pada Maret 2023 mencapai 0,18% secara month to month, atau ini angkanya sendiri lebih rendah dibandingkan 0,4% pada tahun 2022 dan 0,32% pada 2021. BPS menilai inflasi pada Maret 2023 mengalami perlambatan karena kondisi permintaan konsumen, di mana permintaan di Ramadan tahun ini tidak setinggi dengan kondisi sebelum pandemi. Pola konsumsi masyarakat dinilai masih belum 100% kembali normal. Artinya dari sisi permintaan sendiri belum ada kenaikan yang signifikan sehingga membuat inflasi cenderung mengalami penurunan atau perlambatan. Meski inflasinya tergolong cukup rendah, pemirsa, namun BPS tetap meminta kewaspadaan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas utama periode Lebaran lainnya.
Dan sementara itu pemirsa, seperti yang sebelumnya sudah ditampilkan dalam infografis, realisasi inflasi Maret 2023 juga dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa. Peristiwa ekonomi pun ini terjadi dari Januari hingga Maret. Di antaranya pemirsa, peristiwa pertama yakni adanya dampak gradual dari kenaikan tarif rokok sebesar 10% per 1 Januari 2023 yang diatur berdasarkan PMK nomor 191 tahun 2022. BPS pun mengungkapkan bahwa data di lapangan menunjukkan masih adanya peningkatan harga rokok yang terjadi secara bertahap. Mungkin Anda yang termasuk konsumen rokok begitu ya, menyadari bahwa dari waktu ke waktu ini harga rokok semakin mahal, apalagi di tahun 2023 saja baru bulan Maret harga rokok mungkin sudah lebih dari 20% mengalami kenaikan, bahkan mungkin jika kita lihat harga 30.000 sepertinya menjadi harga yang cukup wajar bagi satu bungkus rokok di Indonesia. Sementara itu pemirsa, peristiwa kedua yakni adanya dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM pada 1 Maret 2023. Di mana terdapat dua jenis BBM yang mengalami kenaikan, yakni Pertamax naik Rp500 per liter, kemudian juga Pertamax Turbo Rp250 per liter. Sedangkan terjadi penurunan pada dua jenis BBM lainnya, yakni Pertamax Dex dan Dex Lite, di mana kita tahu BBM ini sendiri menjadi kunci ataupun motor utama dari aktivitas perekonomian, sehingga penyesuaian BBM yang terjadi sedikit pun tentunya bisa berdampak pada aktivitas ekonomi termasuk inflasi. Sementara itu peristiwa ketiga yang juga menjadi catatan adalah masa panen raya nasional yang terjadi di 10 provinsi dan 66 kabupaten utama pada Maret 2023. Di mana kita lihat memang panen raya masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, sehingga tadi tampak ya dari data BPS bahwa harga gabah kering di tingkat petani justru mengalami penurunan. Kemudian peristiwa keempat yakni adanya penyesuaian harga pembelian pemerintah gabah atau beras dan harga eceran tertinggi beras yang diumumkan pada 15 Maret 2023 lalu. Dan selanjutnya peristiwa ekonomi lainnya yakni anomali cuaca di sebagian wilayah di Indonesia yang berpotensi mengganggu produksi komoditas hortikultura. Dan yang terakhir yang juga diungkapkan oleh BPS yakni minggu awal Ramadan yang jatuh pada 23 Maret 2023 sehingga berpengaruh pada tingkat inflasi yang terjadi di akhir bulan Maret 2023. Peristiwa-peristiwa tadi tentunya akan terus dipantau apakah masih akan ada dampak lanjutan terhadap inflasi terutama di bulan April 2023, dan kita tahu tingkat konsumsi yang biasanya memang memuncak pada periode Lebaran ataupun Idul Fitri ini juga pasti akan masuk dalam kalkulasi perhitungan inflasi di bulan April 2023. Apakah inflasi masih akan cukup terjaga di bawah 5% atau justru akan kembali meningkat ke atas 5% seperti bulan-bulan sebelumnya di Februari, Januari, dan bahkan di penghujung tahun 2022 lalu. Dan kita harapkan upaya pengendalian inflasi tetap dilakukan baik oleh pemerintah, Bank Indonesia, ataupun sejumlah stakeholder lainnya agar kemudian tetap bisa dalam kondisi yang aman dan juga nyaman bagi pembeli ataupun konsumen, terutama masyarakat yang memang kita harapkan daya belinya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan pemirsa, IDX Pricing Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya usai jeda.